Nah sampai sekarang pun saya di pengajian Aisyah, saya itu masih dihargai sebagai mu'alaf. Oh, ya, saya tadi nganggo pakaian sing tertutup ternyata lebih sopan, lebih tidak sombong diri, karena saya ikut memandikan. Ya, saya itu memandikan jenazah itu dikatakan panggilan, ya panggilan. Padahal saya belum pernah sekalipun memandikan orang meninggal. Lah tahu-tahu diajak tetangga, ayo ngedusin. Nah, saya dipasrahin. Nah, saya kaget, belum pernah. Wes ajare ngeramasi. Nah, saya ngeramasi. Saya ngeramasi dulu. Saya turun. Saya dengan orang dipocong saya takut. Terus pada saat keluarga mendengar ibu mau menikah dengan suami yang sekarang, itu reaksinya apa sih? Kan agamanya berbeda. Ya. Pada saat itu? Enggak apa-apa, ibu saya enggak diam. Tahu kalau suami saya itu Islam, calon suami saya itu Islam, bapak saya juga tahu Islam. Ya sudah, diam saja. Karena saya ditanya, sudah dipikirkan mendapat orang Islam? Sudah, karena cinta. Ya, karena cinta itu tadi ya. Mungkin Allah sudah menggariskan saya harus menjadi agama Islam. Ya toh? Ya, harus menjadi mu'alaf ya. Nah sampai sekarang pun saya di pengajian Aisyah, saya itu masih dihargai sebagai mu'alaf. Ya. Nggak tahu. Udah lama ya? Karena sebetulnya kan sudah lama. Sebetulnya kan sudah tidak mu'alaf lagi karena saya ada tetapi mereka itu apa ya yang mendasarkan, kalau saya itu masih mungkin apa saya itu ya masih termasuk tahap pembelajaran itu, tapi dengan senang pembelajaran saya, jadi tidak saya ada rasa pemaksaan, dengan hati saya sendiri, walaupun itu datangnya terlambat, ya dikatakan terlambat untuk belajar membaca Quran atau itu terlambat, tapi saya tidak merasa terlambat karena saya percaya saya masih diberi kesehatan. Masya Allah. Ya, saya selama ini walaupun saya habis sakit serangan stroke, pendarahan, saya di PKK itu saya itu masih diberi kepercayaan menjadi pengurus PKK, mengisi tentang kesehatan. Mengajak senam setiap hari Minggu pagi. Saya tuh senam walaupun badan saya gemuk, saya pede karena saya karena saya diberi kesehatan. Masya Allah. Ya itu, karena saya diberi kesehatan, kewarasan pikir. Kalau tidak diberi kesehatan tapi ininya tidak waras, percuma. Saya diberi kewarasan tapi saya tidak sehat, juga percuma. Tapi Allah memberikan saya dua-duanya. Masya Allah. Sehat badan, waras pikir. Masya Allah. Ya itu. Nah, saya mempelajari itu dan mengetahui lingkungan saya yang beragama Islam, yang benar-benar dia menekuni agama Islam, kok hidupnya itu ya tidak kaya, ya tidak miskin, cukup, suka mensyukuri. Nah itu saya ingin seperti itu. Nah itu saya mencoba ya wis apa nrimo, ning tetep usaha,
Kalau nggak usaha, Allah kan juga nggak senang. Iya. Nah, dikatakan Allah itu senang orang yang berusaha, ya, berusaha dalam apapun, berusaha mencari ilmu, berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal, ya, itu. Nah, itulah saya semakin mantap karena selalu bagi saya pribadi selalu diterpa dengan cobaan. Tapi saya mencoba dengan mensyukuri nikmat Allah tadi. Masya Allah. Anak saya 4, saya bisa menyekolahkan yang lebih tinggi dari orang tuanya. Masya Allah, ya. Ya, dengan gaji yang pas-pasan bisa. Selesai. Punya rumah, saya punya. Makan saya tidak kekurangan, tapi saya cukup bisa. Untuk bersedekah walaupun sedikit, alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah. Nah, itulah ternyata Allah memberi rezeki. Saya percaya gini, saya mau berusaha walaupun itu sedikit, ada orang yang membutuhkan, bersedekah, pasti Allah akan membalas. Tidak saya yang menerima, tapi besok anak cucu saya. Itu saya percaya. Itu Allah menjanjikan, karena Allah menjanjikan dan janji itu pasti. Karena janji yang pasti itu pernah saya terima. Nah, mungkin saya minta belum dikasih, saya percaya besok anak cucu saya yang menerima. Masya Allah. Gitu loh. Terus pada saat mendengar ibu lagi semangatnya pengen belajar tentang Islam, apa sih reaksi suami pada saat itu? Nah, suami saya itu malah ya dukungnya gini. Senang banget itu ya? Iya, Pak, saya mandi, dandan ayo mas nanti bu pengajian. Ya udah diam. Masya Allah. Oh ya wes gitu. Nanti hari Sabtu mas nanti bu arep ajar ngaji. Ya oh ya wes. Dah gitu aja. Tetangga saya lewat. Nanti bu ajar ngaji. Ya, sebenarnya bendang munggah kaji ya bu. Alhamdulillah, amin. Saya gitu. Ya, kita alhamdulillah doa baik kok. Ya alhamdulillah dan amin. Saya bisanya gitu. Ya alhamdulillah ya. Sebenarnya aku munggah ngaji. Ya, amin. Ya, itu. Walaupun dia mungkin agak gojek. Nah, tapi itu bagi saya itu doa. Iya, betul. Ya. Wah, ternyata saya belajarnya masih tertatih-tatih. Nek cah cilik ijek ngongkok. Jadi belajar saya itu ya itu. Karena dukungan anak, ya dukungan suami, anak, menantu, cucu. Nah, itu kadang nggak ngaji Nah, itu wah, saya senang cucu walaupun cucu hanya mengerti nggak ngaji ya. Oh ya. Masya Allah. Ya itu jadi saya lebih semangat. Kita flashback ke masa lampau ya, masa lalu waktu masih Nasrani. Pada saat masih Nasrani itu aktivitasnya di gereja itu aktif apa? Aktif saya di gereja. Aktif. Satu minggu itu ada 2 pertemuan, ya. 2 pertemuan. Ya, terus saya mengikuti juga kegiatan sosial di gereja, kan juga ada kegiatan sosial. Paskah, Natal, itu juga membagikan itu untuk menarik orang-orang itu.
bukan Nasrani, orang Islam pun ditarik diberi apa bingkisan ini lah. Nanti orang Islam diberi bingkisan, diberi orang Islam pun diberi nggak apa-apa. Nah, itu saya juga mengikuti. Nah, saya itu dulu ikut pengajian ya. Itu saya ikut pengajian itu ada yang mengatakan kalau Nasrani nggak usah diberi. Saya bilang sebaiknya diberi, Bu. Iya. Karena apa? Biar mereka wong Islam ya peduli toh karo wong Kristen. Iya. Siapa tahu dengan kepedulian kita mereka jadi ikut kita. Saya mengatakan seperti itu. Ternyata disetujui sama rekan-rekan. Iya. Jangan ndak usah coba kita coba tuh. Dulu waktu saya di gereja itu orang Islam diberi. Nah, sekarang kita mencoba. Nah, disitulah sekarang Islam itu juga bisa berbaur ya, berbaur bersama orang Nasrani dalam kemasyarakatan. Tetapi dalam memeluk kepercayaan kita tetap kepada Allah. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Tetap kepada Allah. Tapi dalam kemasyarakatan Islam itu bisa merangkul dengan agama lain. Ya, ada kemasyarakatan. Ya, itu yang di lingkungan saya seperti itu, tidak ada perbedaan. Terus apa sih perasaannya sudah menjalani sebagai muslimah? Itu ada perbedaan enggak? Ada. Perbedaan saya satu, saya lebih bisa itu tadi diajari ikhlas. Ikhlas, ya. Lebih bisa ikhlas. Masya Allah. Rendah hati. Ya. Terus memakai pakaian tidak yang harus mewah. Ya. Sederhana. Yang penting menutupi ya. Ya. Sederhana, sopan. Dulu kalau kita ini kan berpakaian ya tidak harus mini, tidak. Ya tetap di bawah lutut kalau di gereja. Tetapi kalau mau jagung, pas sajak orang digelang, sajaan itu kok melihat teman-temannya itu memakai, itu rasa pingin ada. Ya. Tetapi kalau sekarang orang nganggo kalung ora apa-apa, wong ora ketok, wong nganggo kudung sing dipamerke ya apa? Nggih. Orang nganggo sung barleyan ya ora apa-apa. Nggih. Wong ya ketutupan. Ketutupan. Nganggo gelang ya ketutupan lengene dawa. Nggih. Ya toh, pol-pole hanya cincin saja. Nggih. Berarti memang berhijab ini betul-betul menutupi semua. Iya. Ya. Termasuk aurat itu. Termasuk aurat, termasuk bondo. Bondone perlune mau disimpen wae nang omah dienggo celengan. Itu. Jadi nggak timbul ria gitu. Ya, nggak timbul rasa pamer terus wong ben pengen terus aku duwe gitu loh, Mas. Jadi menutup pakaian itu disitulah. Pakai kerudung, suweng ora barlean, ora wong ora ngerti, duwe ora ngerti. Ya toh? Kita punya emas banyak. Ning wektu butuh tak dol wong ora ngerti, wong ora tau dienggo. Nah, karena tidak dipakainya itu karena tertutup. Lah dienggo ya percuma, wong ditutupi ora usah nggo pamer. Ning nek nggo pamer marake molo. Marake membikin orang iri. Terus kita seperti burung merak, pamer kita, ya kan? Nah itulah keistimewaannya di situ. Saya tadi nganggo pakaian sing tertutup ternyata lebih sopan, lebih tidak sombong diri. Nah, karena kita punya harta disimpan, digembel ora mendosa. Ning enek manfaate. Ya toh? Nek gitu.
Saya di situ kekaguman saya orang meninggal di Nasrani itu kan cuma dimandiin, dibersihin gitu saja. Ternyata waktu menjadi Islam, kotoran dibuang, dibersihkan, lalu diwudukan dulu. Cara memandikan saja memakai dengan perasaan halus seperti memandikan ibunya sendiri atau memandikan orang yang sakit. Masya Allah. Karena saya ikut memandikan. Masya Allah. Ya, saya itu memandikan jenazah itu dikatakan panggilan. Ya panggilan. Padahal saya belum pernah sekalipun memandikan orang meninggal. Lah tahu-tahu diajak tetangga, ayo ngedusin. Nah, saya dipasrahin. Nah, saya kaget belum pernah wes ajare ngeramasi. Nah, saya ngeramasi. Saya keramasi dulu. Saya turun. Saya dengan orang dipotong saya takut. Ya dikira ayo dipotong ayo mengkafani dulu.